Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Satriadi Putra Santika. Selamat datang di course kita mengenai Customer Segmentation using Clustering K-means. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan banyaknya cluster yang optimal dengan menggunakan metode elbow. Pada video kali ini, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai Implementing K-means for Customer Segmentation pada modul kelima kita. Sebenarnya, pada modul sebelumnya, itu kita telah mengimplementasikan K-means untuk melakukan metode elbow. Akan tetapi, di sini kita akan masuk lebih detail. Kita akan mempelajari function K-means, mulai dari parameter dan juga atribut yang ada di dalamnya dengan menggunakan library scikit-learn. Pertama-tama, teman-teman semua perlu memahami tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, diharapkan teman-teman semua mampu mengerti bagaimana cara mengimplementasikan algoritma K-means dengan menggunakan library scikit-learn. Kemudian yang kedua, diharapkan teman-teman semua mampu menampilkan hasil clustering secara simpel dengan menggunakan tabel. Lalu berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan menjadi bahasan kita di video kali ini. Yang pertama adalah scikit-learn for K-means algorithm. Kemudian yang kedua adalah implementasi algoritma K-means. Langkah pertama, teman-teman semua perlu memahami library scikit-learn yang digunakan untuk melakukan algoritma K-means. Nah, yang pertama ini adalah scikit-learn. Apa sih sebenarnya library scikit-learn ini? Scikit-learn adalah sebuah pustaka atau library open source yang ada pada programming language Python, teman-teman. Nah, scikit-learn ini biasanya digunakan untuk machine learning atau untuk analisis data. Nah, pustaka ini sangat populer karena menyediakan alat yang efisien dan mudah untuk digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti K-means algorithm, di mana algoritma ini membantu kita untuk mengidentifikasi setiap grup dalam customer segmentation berdasarkan beberapa kemiripan atau beberapa pola yang ada pada dataset yang kita miliki. Lalu selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam implementing K-means algorithm, di mana kita akan belajar mengenai function dari K-means dan kita akan mengetahui apa saja parameter dan atribut yang ada di dalam function tersebut. Berikut ini adalah cara bagaimana kita mengimportkan function K-means dari library scikit-learn. Kita dapat menuliskan from sklearn.cluster import K-means. Nah, di dalam function K-means itu juga terdapat banyak parameter, teman-teman, yang dapat menunjang hasil algoritma K-means kita atau hasil customer segmentation kita. Nah, yang pertama ada n_cluster, init, sampai juga algorithm yang akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk parameter pertama itu adalah n_cluster, di mana n_cluster ini menentukan jumlah kelompok yang ingin kita bentuk atau jumlah pusat cluster atau centroid yang ingin dihasilkan. Kemudian yang kedua ada init, teman-teman, di mana init ini digunakan untuk menginisialisasikan centroid pada awal algorithm. Ada dua pilihan, teman-teman. Yang pertama adalah K-means plus++, di mana dia akan memilih centroid awal dengan cara yang lebih pintar, yaitu dengan sampling berdasarkan distribusi probabilitas empiris. Lalu yang kedua ada random, di mana dia akan memilih centroid secara acak. Nah, berikutnya kita punya parameter n_init yang menentukan berapa kali algoritma yang akan dijalankan dengan inisialisasi centroid yang berbeda-beda. Nah, setelah beberapa kali percobaan, K-means akan memilih hasil dengan nilai WCSS yang paling rendah sebagai output final dari algoritma K-means yang telah kita lakukan. Parameter berikutnya yaitu adalah max_iter yang menentukan jumlah iterasi maksimum yang boleh dilakukan dalam satu kali eksekusi. Jika kita mendefinisikan max_iter 100, maka apapun yang terjadi jika algoritma K-means sudah melaksanakan iterasi sebanyak 100 kali, maka akan berhenti walaupun algoritma K-means belum mencapai kondisi konvergensi. Lalu parameter selanjutnya ada tol atau toleransi, di mana toleransi ini berfungsi untuk menghentikan iterasi ketika pergerakan centroid lebih kecil dari nilai yang telah ditentukan. Nah, misalkan kita mendefinisikan nilai tol sama dengan 10⁻⁴. Nah, ketika pergerakan centroid ini atau error yang dihasilkan itu sudah lebih kecil dari 10⁻⁴, maka proses iterasinya akan berhenti dan dianggap bahwa algoritma K-means sudah mencapai kondisi konvergensi. Lalu parameter yang selanjutnya ada verbose, di mana verbose ini menentukan tingkat output informasi selama proses fitting.
Parameter selanjutnya adalah random underscore state yang digunakan untuk menghasilkan hasil yang konsisten. Jika kita telah mendefinisikan random underscore state sama dengan 10, maka ketika kita mengeksekusi kembali algoritma K-means kita tetap akan menghasilkan hasil yang sama atau konsisten. Untuk parameter selanjutnya adalah copy underscore x yang akan menentukan apakah data input akan disalin atau tidak sebelum proses K-means dimulai. Terdapat dua buah tipe. Yang pertama adalah true, di mana data original kita itu tidak akan dimodifikasi. Dan yang selanjutnya ada tipe false, di mana K-means mungkin saja memodifikasi data input kita. Nah, untuk parameter terakhir ada algoritma, di mana ini menentukan algoritma apa yang akan kita gunakan pada K-means kita. Nah, untuk tipe yang pertama ada Lloyd, ini merupakan sebuah algoritma K-means standar. Lalu untuk tipe yang kedua ada Elkan, ini merupakan faster algorithm ya, algoritma yang cepat, terutama untuk dataset dengan banyak dimensi. Karena si Elkan ini menggunakan pemangkasan segitiga atau triangular pruning ini untuk mempercepat perhitungan jarak. Lalu untuk algoritma yang terakhir atau tipe yang terakhir itu ada auto, di mana algoritma ini memilih yang terbaik secara otomatis berdasarkan dataset yang kita miliki. Setelah teman-teman semua memahami apa saja parameter yang terdapat dalam K-means function, langkah selanjutnya teman-teman semua perlu memahami apa saja atribut yang terdapat dalam K-means function. Atribut yang pertama adalah .fit, di mana digunakan untuk melatih model K-means pada dataset yang kita miliki. Lalu terdapat clusters underscore centers yang digunakan untuk menyimpan koordinat centroid untuk setiap cluster yang terbentuk. Lalu ada atribut labels yang digunakan untuk menyimpan label cluster untuk setiap titik data atau objek pengamatan. Lalu yang selanjutnya ada inersia yang menyimpan nilai WCSS. Lalu atribut selanjutnya ada n underscore iter yang menyimpan banyaknya iterasi yang dilakukan. Lalu terdapat n underscore features underscore in, yaitu menyimpan banyaknya fitur yang digunakan selama proses training. Lalu yang terakhir ada features underscore names, yaitu menyimpan nama-nama fitur yang digunakan dalam proses training. Nah, selanjutnya teman-teman semua akan langsung masuk ke dalam hands-on dengan kita akan mengimplementasikan K-means algorithm dengan menggunakan library scikit-learn. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam hands-on mengenai implementing K-means dengan menggunakan library scikit-learn. Jadi sebenarnya di tahap ini masih sama ya seperti di video-video hands-on sebelumnya, dimana yang pasti kita melakukan data preparation terlebih dahulu, kemudian menggunakan elbow method untuk menentukan banyaknya cluster yang paling optimal, dan setelah itu baru kita masuk ke dalam implementasi K-means. Nah sebenarnya dengan kita menggunakan function K-means teman-teman, itu bisa didefinisikan hanya dengan dua parameter, yaitu n cluster sama dengan 2 dan juga random state, agar hasil clustering kita ini tidak berubah-berubah atau hasilnya konsisten. Nah tapi di sini karena pada materi kali ini saya menjelaskan isi setiap parameter dari function K-means, jadi di sini saya mendefinisikan seluruh parameter yang ada dalam function K-means, mulai dari n cluster sama dengan 2 ya, sesuai dengan metode elbow di video hands-on sebelumnya, dan juga kita sesuaikan secara default teman-teman ya, terkait parameter-parameter yang lain, mulai dari init, ninit, dan juga sampai algoritma ini. Nah untuk random state ini sebenarnya bebas, mau 42, 10, 11, angka berapapun tuh bebas teman-teman. Yang pasti ketika kita menjalankannya kembali, itu tetap menggunakan angka yang sama, sehingga hasilnya akan tetap konsisten. Nah di sini langsung aja kita run ya teman-teman. Nah selanjutnya jangan lupa teman-teman, setelah kita mendefinisikan parameter-parameter yang ingin kita gunakan dalam function K-means kita, teman-teman semua perlu untuk memberikan sebuah atribut pada variabel yang telah kita definisikan nih, di k underscore means.fit ini teman-teman. Kita menggunakan atribut .fit untuk melatih algoritma K-means kita. Dimana di sini perlu digarisbawahi, kita menggunakan scaled underscore df, yaitu data yang telah distandarisasi atau diskalakan agar dapat mempermudah proses algoritma K-means kita. Nah, di sini langsung aja kita run, karena hasilnya seperti ini. Lalu, untuk kita dapat mendapatkan label cluster teman-teman, itu dapat dengan menggunakan labels sama dengan K-means.labels untuk mendapatkan objek pertama ini ada di cluster berapa, objek kedua ada di cluster berapa, dan seterusnya. Jika di run, jadi kita definisikan labels teman-teman di sini, lalu kita run, dia hasilnya seperti array ini. Nah ini adalah objek pengamatan pertama sampai ke 180 teman-teman, sejumlah objek pengamatan pada dataset yang kita miliki. Nah di sini kita bisa langsung aja, ini kita tidak perlukan lagi, langsung aja kita hapus dan kita jalankan nih teman-teman
untuk menampilkan secara simpel hasil cluster kita dengan menggunakan tabel. Nah, dimana jangan lupa ya bahwa data kita itu perlu dikembalikan ke skala awal dengan menggunakan function scalar.inverse transform. Lalu kita membuat sebuah data frame baru dengan kolom-kolom yang ada pada dataset kita dari gender, age, annual income sampai spending score, teman-teman. Lalu jangan lupa kita masukkan juga customer ID di awal yang telah yang mendefinisikan karakteristik unik dari setiap pelanggan atau customer yang kita miliki untuk mempermudah proses analisis kita. Lalu yang terakhir kita akan menambahkan kolom cluster ke dalam data frame yang kita miliki, yaitu diambil dari nilai labels yang ini, teman-teman. Nah, ini kita ambil dari sini. Sehingga nanti setiap objek pengamatan itu akan masuk ke dalam setiap cluster-cluster ini, teman-teman. Nah, kemudian kita hasilkan sebanyak 10 objek pengamatan awal. Langsung aja kita run. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman, dimana customer ID 1 masuk ke dalam cluster 1. 0 ini 1 ya, teman-teman, artinya cluster yang pertama. Kemudian objek pengamatan kedua ini atau ketiga ya, teman-teman, ini masuk ke dalam cluster kedua, dan begitu seterusnya. Cara baca seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mempermudah proses analisis, kita bisa membagi datanya berdasarkan hasil clusternya ya. Ini kita akan membagi ke dalam cluster 1, dan kita akan menampilkan sebanyak 10 objek pengamatan awal. Ini adalah semua objek pengamatan yang berada pada cluster pertama, teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan membagi data ya, yaitu cluster 2 yang masuk ke dalam cluster kedua, teman-teman. Kita tampilkan juga sebanyak 10 pengamatan. Nah, di sini adalah hasil atau beberapa objek pengamatan yang masuk ke dalam cluster kedua. Nah, untuk kita melihat banyaknya setiap objek pengamatan dalam tiap cluster, kita dapat menggunakan function .value_count. Nah, di sini akan menampilkan setiap banyaknya objek pengamatan di tiap cluster, di mana di cluster kedua terdapat 92 objek pengamatan, sedangkan di cluster pertama terdapat 88 objek pengamatan. Baik, itu tadi adalah hands-on mengenai implementing K-means algorithm dengan menggunakan library scikit-learn. Berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam modul kali ini. Buku yang pertama adalah Multivariate Data Analysis, buku yang kedua adalah Data Science for Marketing Analytics, dan selanjutnya terdapat sebuah dokumentasi dari scikit-learn mengenai K-means function. Baik, itulah akhir dari video kita kali ini, di mana teman-teman semua telah memahami apa itu library scikit-learn. Kita juga telah memahami K-means function beserta parameter dan juga atributnya, serta mengimplementasikan K-means algorithm dengan menggunakan library scikit-learn. Dan kita juga telah mengetahui bagaimana cara menampilkan hasil clustering secara simpel dengan menggunakan tabel. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.